Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutrisnawati Masuah dari SMA Negeri 1 Sidarja. Saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada manusia, golongan darah dan transfusi darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian dari suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran eritrosit. Yang pertama, aglutinogen dan aglutinin. Golongan darah manusia dibedakan berdasarkan komposisi aglutinogen dan aglutininnya. Aglutinogen atau antigen adalah suatu senyawa berupa protein, polisakarida, atau molekul lainnya yang terdapat pada permukaan eritrosit. Contoh dari aglutinogen adalah aglutinogen A yang menentukan golongan darah A, atau aglutinogen B yang menentukan golongan darah B. Aglutinin atau antibodi adalah substansi yang menyebabkan aglutinasi sel atau penggumpalan sel jika bereaksi dengan aglutinogen yang tidak sesuai. Contoh dari aglutinin adalah aglutinin alfa atau anti A dan aglutinin beta atau anti B. Yang kedua, ada macam-macam sistem golongan darah. Berdasarkan aglutinogennya, sistem golongan darah dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada golongan darah sistem ABO, yang kedua golongan darah sistem Rhesus, dan yang ketiga ada golongan darah sistem MN. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ada golongan darah sistem ABO. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Julius Donat pada tahun 1930. Dasar penggolongan darah sistem ABO adalah ada tidaknya aglutinogen tipe A dan B pada permukaan eritrosit, serta ada tidaknya aglutinin tipe alfa dan beta di dalam plasma darahnya. Menurut sistem ABO terdapat 4 macam golongan darah. Yang pertama ada golongan darah A, yang kedua ada golongan darah B, yang ketiga ada golongan darah AB, dan yang keempat ada golongan darah O. Yang pertama, golongan darah A adalah golongan darah yang memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta atau anti B. Yang kedua, golongan darah B adalah golongan darah yang memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa atau anti A. Yang ketiga, golongan darah ABO adalah golongan darah yang memiliki aglutinogen A dan B, tetapi plasma darahnya tidak mengandung aglutinin alfa atau anti A maupun beta atau anti B. Yang keempat, golongan darah O adalah golongan darah yang tidak memiliki aglutinogen A dan B, tetapi plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti A dan maupun beta atau anti B. Yang kedua, golongan darah sistem Rhesus. Golongan darah sistem Rhesus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Weiner pada tahun 1940 setelah melakukan riset dengan menggunakan darah kera Rhesus atau Macaca mulatta. Dasar dari penggolongan darah sistem Rhesus adalah ada tidaknya glutinogen RHD pada permukaan eritrosit. RHD tersebut berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Menurut sistem Rhesus, terdapat 2 macam golongan darah. Yang pertama ada golongan darah Rhesus positif dan yang kedua ada golongan darah Rhesus negatif. Yang pertama, golongan darah Rhesus positif adalah golongan darah yang memiliki aglutinogen RHD. Sedangkan yang golongan darah yang kedua, menurut Rhesus ada golongan darah negatif, yaitu adalah golongan darah yang tidak memiliki aglutinogen RHD. Individu yang bergolongan darah RH negatif tidak memiliki aglutinin anti RHD, tetapi aglutinin tersebut akan diproduksi ketika bertemu dengan darah Rhesus positif. Lanjut, yang ketiga ada golongan darah sistem MN.
Golongan darah sistem MN ditemukan oleh Karl Landsteiner dan P. Levin pada tahun 1976 setelah melakukan riset menggunakan darah kelinci. Dasar dari penggolongan darah sistem MN adalah adanya perbedaan salah satu jenis antigen glikoprotein. Antigen glikoprotein ini terdapat pada membran sel darah yang disebut glikoforin. Nah, menurut sistem MN terdapat 3 macam golongan darah, yaitu golongan darah M dan golongan darah N serta golongan darah MN. Golongan darah M adalah golongan darah yang memiliki glikoforin M. Adanya glikoforin M ditentukan oleh gen L_M. Yang kedua, golongan darah N adalah golongan darah yang memiliki glikoforin N. Adanya glikoforin N ditemukan oleh gen L_N. Golongan darah MN adalah golongan darah yang memiliki glikoforin M dan N. Adanya kedua jenis glikoforin tersebut juga ditentukan oleh gen L_M dan L_N. Adanya antigen M dan N bukan karena antigen tersebut berada di dalam darah, tetapi karena keberadaan gen L_M dan L_N. Oleh sebab itu, golongan darah sistem MN tidak membawa pengaruh dalam proses transfusi darah. Nah, hasil studi genetik menunjukkan bahwa pewarisan antigen M dan N akibat perkawinan di antara kedua orang tua terhadap tipe antigen anak adalah sebagai yang ada di tabel. Nah, terus kita lanjut ke transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pentransferan atau memindahkan darah ataupun produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Tujuan dari transfusi darah adalah untuk menyelamatkan jiwa seseorang karena mengalami kondisi medis tertentu. Misalnya kehilangan banyak darah karena kecelakaan. Yang kedua karena anemia berat. Terus operasi atau trombositopenia atau berkurangnya trombosit karena penyakit darah. Yang ada lagi gangguan pembekuan darah atau kelainan eritrosit sejak lahir atau siklemia. Donor darah adalah orang yang memberikan darahnya kepada orang lain yang membutuhkan. Sedangkan resipien adalah orang yang menentukan transfusi darah dari orang lain. Nah, di sini saya menyediakan skema transfusi darah. Nah, golongan darah yang dapat ditransfusikan ke beberapa golongan darah lainnya disebut donor universal. Sedangkan golongan darah yang dapat menerima transfusi darah dari golongan darah lainnya disebut resipien universal. Pada setiap transfusi darah yang dipakai rata-rata antara 300 sampai 1000 cc. Darah yang diambil dari donor dimasukkan ke dalam botol steril dan diberi larutan natrium sitrat 2,5% untuk mencegah penggumpalan. Setelah itu, darah disimpan pada tempat yang memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.